Personal branding. Nah, baik, di video ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya menaikkan personal branding dan kenapa personal branding itu penting untuk kita para penjual itu wajib memahami atau mempelajari yang namanya personal branding. Nah, personal branding merupakan sebuah usaha untuk mengenalkan diri kita itu ke orang-orang banyak dalam konteks untuk meningkatkan kepercayaan calon-calon prospek atau calon-calon pembeli produk yang akan kita jual. Nah, sederhananya begini, kalian ingin dikenal sebagai apa? Kalian ingin dikenal sebagai apa oleh calon-calon prospek kalian? Nah, kalian ingin dianggap orang-orang itu seperti apa? Atau hasil akhirnya citra yang ada di benak calon prospek kita itu apa yang ingin kawan-kawan timbulkan. Nah, oke, baik, saya akan jelaskan agar kawan-kawan bisa memahami lebih lagi mengapa perlu personal branding. Nah, biasanya sebagian besar penjualan itu terjadi karena si pembeli suka dengan penjualnya. Salah satu faktor yang membuat pembeli atau calon pembeli itu membeli produk kita itu karena mereka kenal dengan penjualnya, karena mereka percaya kepada penjualnya. Oke, coba kalian perhatikan orang-orang yang jago jualan itu. Nah, kalian pasti akan menemukan rata-rata mereka telah membangun image, membangun personal brandingnya, personal mereka. Mereka rata-rata memperkenalkan diri mereka dan mempromosikan diri mereka. Nah, proses itulah yang dinamakan dengan personal branding. Nah, perlu kawan-kawan ingat, manfaat teknik ini adalah agar kita semakin dipercaya oleh calon-calon prospek atau calon pembeli produk kita. Dan hasil penjualan kita ini biasanya akan laris manis. Karena kalau calon-calon prospek kita itu suka kepada kita akan dicari-cari oleh mereka. Karena mereka sudah nyaman dan sudah percaya betul dengan kita. Karena mereka suka dengan personal kita. Ada beberapa langkah yang bisa kawan-kawan lakukan untuk membangun yang namanya personal branding. Yang pertama, kawan-kawan perhatikan ya. Yang pertama, kawan-kawan ingin dikenal sebagai apa? Ini adalah langkah awal yang perlu kita ketahui. Kawan-kawan ingin dikenal sebagai apa? Nah, kita perlu membangun personal branding kita di hadapan calon pembeli atau calon prospek kita. Contoh, jika produk kita adalah produk herbal, maka personal branding yang akan kita bangun adalah kita ahli herbal. Nah, kemudian jika produk kita adalah baju anak, maka personal branding yang dapat kita bangun adalah kita adalah sebagai sosok yang mengerti tentang fashion anak. Atau jika produk kita adalah snack atau cemilan, nah, maka personal branding yang dapat kita bangun adalah sebagai sosok yang paham tentang snack atau cemilan. Soalnya jika orang-orang sudah mengenal kita dan personal branding kita ini sudah mulai terbentuk, dari sinilah kepercayaan konsumen atau calon pembeli atau calon prospek kita itu mulai tercipta. Inilah yang namanya kekuatan personal branding. Nah, selanjutnya setelah kawan-kawan sudah menentukan kawan-kawan ingin dikenal sebagai apa, langkah selanjutnya adalah kawan-kawan harus menguasai ilmu yang berhubungan dengan personal branding yang ingin kawan-kawan bangun itu. Nah, dalam membentuk personal branding guna meningkatkan kepercayaan calon prospek atau calon pembeli produk kita, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun keahlian kita, dengan mengupgrade skill kita terkait dengan apa yang sudah kita tentukan kita ini ingin dikenal sebagai apa. Upgrade lah hal itu, skill tentang hal itu. Nah, contoh, jika kalian ingin dikenal sebagai ahli bisnis online, maka kalian harus menguasai yang namanya teknik-teknik cara jualan online. Kemudian jika kalian ingin dikenal dengan sebagai ahli fashion, maka kalian harus menguasai setidaknya seputaran dunia fashion. Selanjutnya, jika kalian ingin dikenal sebagai ahli kecantikan, maka kalian harus menguasai setidaknya hal-hal seputaran perawatan wajah atau perawatan kulit. Nah, jika kawan-kawan ingin memperdalam ilmu atau menambah pengetahuan tentang produk kawan-kawan,
Itu kawan-kawan bisa mengikuti semacam training, semacam kelas-kelas seperti ini, atau semacam kalian juga bisa mengikuti membaca buku, membaca artikel, menonton YouTube, atau mengikuti seminar-seminar pelatihan, atau kawan-kawan bisa cari hal-hal lain yang dapat meningkatkan atau mengupgrade skill kawan-kawan tentang apa yang ingin kawan-kawan bentuk pada diri kawan-kawan. Nah, selanjutnya setelah kawan-kawan mengupgrade skill kawan-kawan, yang ketiga adalah kawan-kawan barulah rajin-rajin berbagi ilmu yang bermanfaat tentang hal-hal itu, hal-hal yang sudah kawan-kawan pelajari. Nah, yang ketiga ini adalah kawan-kawan sudah mulai melakukan proses yang namanya membangun personal branding kawan-kawan. Hal yang sederhana yang bisa kawan-kawan lakukan adalah dengan rajin-rajin berbagi ilmu di media sosial yang kawan bangun, atau kawan-kawan bisa membangun personal branding kawan-kawan itu di kolam prospek yang sudah kawan-kawan buat seperti Facebook personal atau grup Facebook atau dan lain semacamnya. Atau kawan-kawan juga bisa masuk atau belusukan masuk ke kolam-kolam prospek orang lain dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat yang itu bakal memberitahu atau mereka akan menganggap diri kawan-kawan itu sebagai ahli tentang hal-hal yang kawan-kawan share. Dari situ juga akan tercipta yang namanya personal branding. Berbagilah hal-hal yang bermanfaat setiap hari tentang personal branding yang ingin kawan-kawan bangun. Kemudian tujuannya itu adalah agar para calon-calon prospek kawan-kawan itu semakin mengenali kawan-kawan sebagai ahli dari apa yang kawan-kawan bagikan itu. Kemudian mereka kemungkinan akan berkonsultasi kepada kawan-kawan, dan kawan-kawan harus menjawab, harus membantu mereka, harus menanggapi konsultasi mereka seputaran tentang personal branding yang ingin kawan-kawan bangun. Pastikan kawan-kawan harus konsisten terus rutin mengerjakannya setiap hari. Jika ingin membangun personal branding, kawan-kawan pastikan berbagi hal-hal yang bermanfaat terus di dalam kolam-kolam prospek yang sedang kawan bangun atau kolam prospek orang lain tentang personal branding yang ingin kawan-kawan bangun. Kawan-kawan harus konsisten berbagi hal-hal yang bermanfaat tersebut. Sebab membangun personal branding itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, butuh proses dan konsistensi untuk mencapai personal branding yang bagus, yang bisa dipercaya. Nah, tidak bisa cepat, perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan saya pun juga sekarang masih sedang membangun personal branding saya, dan personal branding saya juga mungkin sama dengan kawan-kawan masih belum terbentuk dengan sempurna. Jika personal branding kawan-kawan berhasil, sudah terbentuk dengan sempurna, hasilnya itu nanti akan sangat powerful sekali terhadap yang namanya penjualan kawan-kawan. Contohnya kawan-kawan bisa lihat mereka-mereka yang jago jualan itu seperti Dewa Eka Prayoga, Christine Ali, Arli Kurniawan, dan seterusnya. Itu mereka sudah personal branding mereka itu sudah terbentuk dengan sempurna. Bahkan kalian mungkin juga tahu bahwa kelas-kelas yang dibuka oleh Master Dewa Eka Prayoga atau workshopnya itu sangat mahal sekali. Bahkan bukunya pun itu sangat mahal sekali. Tapi penjualannya itu sangat tinggi sekali meskipun mahal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena personal branding yang Kang Dewa itu bangun itu sudah sangat sempurna sekali. Nah, itulah pentingnya kita untuk membangun personal branding. Karena meskipun kita menjual sebuah produk yang sangat mahal, jika personal branding kita ini sudah dipercaya oleh calon prospek atau calon pembeli produk kita itu, kita akan gampang menjualnya. Mereka juga tidak memikirkan yang namanya harga lagi. Mereka tidak mengukur, tidak membanding-bandingkan lagi. Karena mereka sudah senang kepada personal branding yang kita bangun, mereka langsung membeli tanpa kita menawarkan secara keras. Nah, itulah manfaat jika kita berhasil membangun yang namanya personal branding. Kita akan gampang menjualkan sesuatu meskipun produk kita itu sangat mahal. Seperti Kang Dewa tadi, itu dia terkenal yang namanya workshopnya itu mahal. Namun banyak banget yang gabung dengan dia.
yang gabung di workshopnya meskipun harganya mahal. Itu alasannya karena personal branding yang dibentuk Kang Dewa itu sukses besar. Oke, supaya kalian ingat, saya akan rangkum cara praktisnya. Bagaimana cara membangun kolom prospek. Nah, yang pertama, kawan-kawan tentukan kawan-kawan itu ingin dikenal sebagai apa. Yang kedua, jika sudah memilih, segeralah. Jika kawan-kawan sudah memilih personal branding yang ingin kawan-kawan bentuk itu apa, segeralah kawan-kawan perbanyak wawasan ilmu seputaran personal branding yang ingin kawan-kawan bentuk. Kawan-kawan segera upgrade skill tentang personal branding yang ingin kawan-kawan bentuk. Selanjutnya, yang ketiga, kawan-kawan wajib setelah itu tadi, kawan-kawan wajib untuk rutin berbagi ilmu tentang materi yang bermanfaat seputar keahlian kalian di media-media sosial seperti Facebook personal, Facebook group, dan kolam-kolam prospek lainnya. Kemudian, jika kalian konsisten dengan 3 hal ini saja, secara tahap demi tahap, personal branding kalian itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kalian cukup konsisten dengan 3 hal ini saja. Oke, baik, tentang personal branding ini mungkin semoga kawan-kawan bisa mengerti dan kawan-kawan mulai praktek dari kolam prospek yang sudah kawan-kawan buat, yang sudah kawan-kawan ingin aktifkan kembali seperti Facebook personal. Mulailah gunakan tiga langkah ini untuk membentuk yang namanya personal branding kawan-kawan. Kawan-kawan ingin dikenal sebagai apa, kemudian kawan-kawan tingkatkan skill atau wawasan kawan-kawan tentang personal branding yang ingin kawan-kawan bangun, kemudian kawan-kawan berbagi hal-hal yang bermanfaat seputaran hal-hal atau personal branding yang ingin kawan-kawan bangun. 3 hal ini saja cukup kawan-kawan lakukan di kolam prospek kawan-kawan sendiri. Maka mudah-mudahan personal branding kawan-kawan akan terbentuk. Oke, mulai praktek dari sekarang. Terima kasih.